Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan soliha? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar bersama materi kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di tanah Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari perbekalan kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Sofa. Kemudian ia berlari-lari ke bukit Sofa. Sepertinya di tempat itu terlihat ada air. Tetapi sesampainya di bukit Sofa, air yang dicari tidak ada. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata juga tidak mendapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam. Setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-Zam, yang akhirnya tempat itu menjadi tempat yang ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail alaihissalam mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang sampai sekarang masih dapat disaksikan di sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh. Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-Zam.
Air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal Muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk berhaji. Tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Hajar namanya Mekah. Tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail adalah Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya. Ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan Ismail. Ia tidak menolak. Nabi Ismail alaihissalam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Nabi Ismail alaihissalam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya merupakan perintah Allah yang wajib dilakukan. Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajak berdialog untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia termasuk orang yang soleh. Berdasarkan ketiga pelajaran tersebut, kita dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik. Yang pertama, taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Taat kepada orang tua karena ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menerima semua risiko yang ditimbulkan. Menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman. Demikian tadi video pembelajaran tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.